効果あるかそんなん。Gua nggak tahu udah berapa kali gua ngulang-ngulang adegan ini karena lucu banget. Gua nggak nyangka di musim kemarin ternyata ada anime komedi selain Grand Blue yang selucu ini. Yang lucunya tuh bisa hampir nyamain Grand Blue. Judul anime ini adalah Mataku Saikin Tante to Kitara. Anime ini bercerita tentang seorang detektif yang sangat jago banget yang namanya Nagumo. Tapi itu dulu pas dia masih muda, masa-masa prima dia. Tapi sekarang dia udah jadi om-om dan sering sakit-sakitan, encok badannya sakit-sakitan. Jadi kemampuannya sebagai detektif juga menurun gitu performanya. Dan di suatu hari tiba-tiba ada anak SMA cewek yang datang ke kantor dia terus minta buat dijadiin asisten. Namanya Mashiro. Dan dia ini gorila. Sumpah, kuat banget. Cewek tapi kuat banget. Gue nggak ngerti dia latihan apa supaya bisa sekuat itu. Tapi ya anime ini emang absurd ya komedinya, emang nggak masuk akal. Tapi itu yang ngebuat lucu gitu. Kayak misalnya ada episode di mana ada kliennya si Nagumo nih yang minta permintaan buat ngusir tawon di rumahnya. Nah, si Nagumo ini nelepon si Mashiro buat ngusir tawon di rumah klien itu. Pas dikasih alamatnya, si Mashiro salah alamat. Yang dia datengin malah kantor Yakuza. Nah, terus si Nagumo suruh Mashiro buat ngebantai tawon yang ada di situ. Ngebantai hama itu. Tapi si Mashiro nyangka kalau Yakuza itu hama. Dan lu tahu apa yang terjadi? Beneran dibantai orang-orang Yakuza itu. Bener-bener gak bisa dibuat bergerak, gak bisa berkutik melawan si Mashiro. Bocah SMA cewek lah. Emang gak ngotak banget sih dia ini kekuatannya. Tapi itu sih lucunya. Terus ada lagi episode berapa tuh gue lupa yang si Nagumo diminta buat bukan nangkep sih, memecahkan misteri setan. Nah, singkat cerita, ternyata setan itu cuma palsu, cuma settingan dan dibuat-buat. Tapi si Mashiro akhirnya beneran nangkep setan beneran. Gila, gue nggak ngerti sih. Absurd banget, nggak ngerti lagi gue gimana caranya dia bisa nangkep setan beneran. Tapi episode yang paling gue suka, yang paling lucu, adegan yang paling lucu menurut gue adalah pas si Mashiro ngejar kayak penjahat gitulah. Terus dia ngeluarin bolanya keluar dari opainya. Nggak jelas banget, emang si Mashiro punya kemampuan penyimpanan dimana dia bisa ngeluarin apapun dari badannya. Nah, dia ngeluarin bola tuh kan, terus dia tendang buat ngenain si penjahat ini. Tapi nggak kena, dia malah meleset. Tapi si penjahat ini nggak sadar kalau bolanya ternyata mantul-mantul dan akhirnya kena ke kepalanya. Terus tiba-tiba langsung ada muka si Mashiro yang kocak banget mukanya. Dan ada dialog bahasa Inggris yang kocak juga. The pen is mightier than the sword. Itu kocak banget sih, asli. Nggak nyambung masalahnya. The pen is mightier than the sword. Nggak jelas. Orang bola kenapa jadi pulpen sama pedang, nggak jelas banget. Nah, taunya si penjahat itu nyimpen bom di suatu tempat. Nah, si Mashiro nyamperin lah tuh bom. Nah, disuruh lah si Mashiro buat ngebuang bom itu ke stadion bekas yang udah nggak ada orang, nggak ada yang make lagi. Ditendang lah sama dia tuh bom dan mantul-mantul lagi, tapi akhirnya masuk ke stadion bekas itu. Meledak lah kan tuh. Terus ada lagi mukanya yang kocak itu, apa bahasa Inggrisnya juga ada lagi. Could you get me to the station? Nggak nyambung banget, asli. Sumpah emang Could you tell me how to menurut get to gua the station? ngakak banget sih. Gua paling suka sama muka karakter animenya yang dibuat jadi kayak gitu, yang komedi banget. Itu lucu banget sih buat gua ya, buat gua pribadi.
Nggak tahu kalau buat lo, tapi kalau buat gua sih itu lucu banget. Terus kadang-kadang suka pakai quotes orang-orang terkenal juga. Terus pakai mukanya itu dibikin komedi kayak Einstein ada, aduh kocak banget sih itu. Ada juga adegan fan service ya, tapi dikit banget tuh di episode kolam renang. Tapi ini kocak juga sih. Orang-orang lain pakai baju renang yang beneran ya. Si Masiro ini malah pakai baju penyelam yang full. Kocak banget sih asli. Tapi pas dia buka baju penyelamnya itu dan pakai baju berenang beneran, bikini, gede cuy. Gede cuy. Tapi gara-gara dia kayak gorila ya, kekuatannya kayak gorila, nggak ada yang tertarik. Itu kasihan banget sih. Terus ada juga episode dimana ada desa sesat gitulah. Terus ada tetuanya yang udah nenek-nenek tapi kuat tuh. Dan berantem mereka berdua tuh sama si Masiro tuh kocak banget sih. Itu nenek-nenek kuat juga sih bisa ngimbangin si Masiro. Gila itu udah kayak pertarungan dua karakter kuat di anime shounen itu kocak banget sih. Si Masiro juga nggak kenal ampun coy, itu nenek-nenek beneran dihajar sama dia habis-habisan. Lihatnya nenek-nenek nih udah tua renta dihajar sama si Masiro yang kayak gorila, kocak banget sih. Terus juga ada adegan dimana si Masiro ini jadi maid di kafe pelayan gitulah. Nah, si pelanggannya kan minta moe moe kyun lah. Tahu kan lo moe moe kyun? Nah, si Masiro udah bilang moe moe kyun. Kyunnya laser nembak si pelanggan. Si pelanggannya bilang arigato lagi, makasih. Itu kocak banget sih. Terus di kota tinggalnya si Nagumo ini ada 4 om-om berbahaya. Yabe Oji-san. 4 om-om itu adalah yang pertama om-om pencicip pentil dada. Gak jelas banget itu sumpah. Setiap adegan dia gue ngakak. Kocak banget. Terus ada om-om bulu salib. Oh. Terus ada om-om penyuka tali yang masokis dia M. Dan yang keempat lu tahu siapa? Si Nagumo. Om-om mencurigakan. Dia yang paling normal sebenarnya. Cuman orang-orang di kota itu tahu ada empat om-om berbahaya yang Biojisan. Anime ini itu banyak ngambil referensi juga dari anime-anime lain ataupun game ya. Kayak ada yang gua lihat tuh ada Goku, terus ada Street Fighter tuh pas si Masiro lawan nenek-nenek itu. Ya anime ini benar-benar menghibur gua banget sih, bikin gua ketawa yang ngakak beneran, kocak banget. Nggak nyangka gua anime ini bisa menyamai kelucuannya Grand Blue. Dan kalau lu suka anime komedi absurd yang lucu, menurut gua nonton si anime ini. Ya segitu aja ocehan gua. Semoga ada banyak orang yang bakalan nonton anime ini karena masa iya cuma gua doang yang ngomongin anime ini gitu. Pernah sih gua lihat di IG waktu episode awal-awalnya, tapi ya udah segitu doang, nggak pernah ada lagi yang ngebahas. Ya gue juga ini bukan ngebahas sih, gue cuma ngasih tahu adegan-adegan lucunya aja supaya lu tertarik buat nonton anime ini.